untuk apa? Masa lupa? Beneran? Gak mau? Masa jatuh ke lubang yang sama kan nggak lucu. Lubang yang sama. Terus kalau yang using Nextpass, STD sampai main tuh tahu lah ya fungsinya apa. Standarisasi sama kalau mainnya itu Pertemuan dua apa ya? dari kalau main itu ya eksekusi programnya ya kalau dijalankan. Kemudian kalau dari 10-11 itu ya sama halnya itu deklarasi variabel. Nah itu kan di sini ada baris 12 ini kan ada argumentar float pi 3.14. Sedangkan di rumus baris 16 itu terpanggil pi. Nah, kenapa program itu bisa berjalan padahal pi tersebut tidak dideklarasikan dalam variabel? Ada yang tahu atau enggak? Kira-kira ada yang tahu enggak? Kenapa pi itu tetap berjalan tapi di sini tuh dikomentar? Ada yang tahu? Itu komentar. Oke, bener ya. Fungsi baris 6 itu define pi 3.14 atau 314 itu menggantikan deklarasi variabel dari baris 12. Nah, gimana sih kalau semuanya ini nggak dipakai? Otomatis baris 12 itu harus diaktifkan karena pi-nya itu harus dideklarasikan seperti variabel lainnya. Sampai sini ada yang belum paham mengenai kenapa pi itu bisa berjalan atau tidaknya? Ada yang belum paham atau paham semuanya nih? Paham ya? Oke. Kemudian itu ada baris 15 sama 16 itu kan baris 15 itu ada yang di komentar ya. Rumusnya ada luas pi kali r atau pi kali jari-jari kali jari-jari. Kemudian baris 16 itu sama rumusnya tapi itu menggunakan po dalam kurung r,2. Tahu nggak po itu dari mana asalnya dan mengapa r,2? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Ibaratnya kayak R kuadrat kan? Gimana? Ibaratnya kayak R kuadrat. Kalau usah ya, kalau usah dijabarin. R,2 po itu nanti R kuadratnya. Nah, kalau mau menggunakan po itu harus menggunakan yang namanya include match. Kalau nggak pakai itu, kalian nggak akan bisa menggunakan rumusnya. Jadi kalau mau menggunakan rumus yang baris 16 itu pasti atau wajibnya itu harus menggunakan yang baris 5 sama 6, yaitu include match, titik H, dan divide pi 3.14. Tapi kalau memang teman-teman semuanya itu cuma mau deklarasi variabelnya mulai dari kayak intr, float luas, kemudian dideklarasikan lagi float pi 3.14, maka teman-teman cukup menggunakan rumus yang baris 15. Ini cukup diaktifkan. Yang lainnya dibatalkan aja kalau yang lainnya ya, yang rumus ini sama yang atas baris 5 sama dengan 6. Sampai di sini masih bingung atau apa ya, ada kendala lainnya lah mengenai pertanyaan-pertanyaan? Ada nggak? Kalau enggak nih kita langsung ke quiz nih. Ada bingung nggak? Yuk. Kalau beneran kalau nggak bingung berarti aman aja. Alhamdulillah. Aman ya? Aman ya, beneran ya? Yes. Oh ya, itu kalau R,2 sebenarnya bisa diganti sesuai pangkatnya. Kalau ini kan 2 berarti pangkat 2. Kalau mau pangkat 3 ya ganti 3. Sesuai kebutuhan. Yo, apakah masih bingung atau apa ya? Istilahnya tuh enggak dong lah. Kalau enggak bingung nih langsung error. Kalau nggak bingung itu dibaca dulu kira-kira namanya saya mana dari soal itu. Buatlah program untuk melakukan perhitungan total belanja seorang konsumen. Seorang konsumen melakukan pembelian beberapa barang sekaligus pada minimarket baru pada hari itu. Setiap konsumen yang melakukan transaksi beliau akan mendapatkan potongan belanja sebanyak 2%. Nah, jadi kita buat program tentang belanja. Intinya kalau dia belanja, dia akan mendapat potongan sebanyak 2%. Nih, ingat ya, berikan file header pada program. Terus
ditandain. Kalau mau buat program itu yang mana deklarasi, yang mana input, yang mana output itu harus ditandain. Biar nanti Bu Erni itu juga enak lah ngoreksinya. Terus penamaan file, oh ya, kalau teman-teman tuh jangan pindah ya selama 1 semester itu komputernya jangan pindah. Kan nanti di akhir semester itu nanti semua file akan dikolek. Pastikan teman-teman menyimpan namanya ini harus diberi tanggal. Ingat nyimpennya di mana, jangan sampai hilang. Karena itu akan dikolek. Kalau hilang ya minimal ada backup lah. Di copy di mana gitu. Sampai sini ada yang bingung nggak? Itu disuruh ngapain atau mau ngapain? Dari soalnya. Yo, masih bingung nggak tentang soalnya mau ngapain? Intinya itu buat sistem kasir. Buat sistem kasir sederhana tapi bentuknya dinamis. Bedanya dinamis sama statis tahu nggak? Tahu kan? Jelasin lagi lah. Dinamis bang. Ngapain? Dinamis. Statis aja berarti. Statis. Oke. Ganti. Hah? Statis kok ganti-ganti? Statis kok ganti-ganti? Ini tadi tuh sebenarnya Bu Erni nggak jelasin ya tentang itu. Mau mintanya pakai ulangan percambangannya nggak mungkin ya, belum dipelajari. Jadi kalau lebih enak tuh statis saja. Enggak ganti-ganti. Tetap berarti. Tetap. Ya statis saja. Soalnya kan kalau dinamis otomatis pakai percambangan berulangan. Ya. Ya udah statis saja. Nanti kalau memang ganti tak tanyain. Oke. Siap. Untuk melakukan perhitungan seorang konsumen berarti yo bola apa bu 10% ya File header pada program berarti pakai ini ya? iya. Ya terus ini. Coba. Iseng-iseng. Berarti variabel cuman harga, diskon sama potongan ya? Harga diskon potongan barangnya barang masuk Kayak bikin program kasir kita dulu. Ya, tapi kan cuman ini doang kan kayak total belanjaannya tuh loh. Total belanjaan. Tapi yang udah ditentuin di sini. itu kan barang masuk gak? Enggak sih kan. Jadi kan cuma total belanjaan. Kena diskon jadi berapa gitu? Paling misal 10% lah. Berarti gak usah kayak beli apa nanti harganya berapa enggak? Enggak perlu. Langsung tetapin berarti bisa kayak buat ini lah. Apa sih? Iya. Susah banget omonganku. Berarti harga, diskon sama kayak diskon gak usah dah. Potongan. Get tetap ditahankan.
Itu kayak penggantinya return kayak. Return ya. 08 03 2024. Oh iya harga. Float kali ya? Aman ya? Ribu. 48.000 pakai float. Tapi kan mesti double Double ding. double aja. Lebih tinggi double. Double berarti anu no. Kan float kalau double sama-sama iso desimal tapi lebih gede. Nilainya double.